Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bisa lagi melanjutkan pembacaan tafsir di software Quran Tadabbur. Nah, sekarang tanggal 10 April 2021. Insya Allah kita akan membaca satu ayat saja paling dari surat Al-Ikhlas di tafsir Ibnu Katsir. Karena ini sangat panjang ternyata, tapi insya Allah saya akan selesaikan dari awal sampai selesai di ayat pertama ini. Bismillah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zaid alias Muhammad ibnu Maisar As-Saghani, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Arabi ibnu Anas dan Abu Aliyah dari Ubay ibnu Ka'ab bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Ikhlas ayat 1-4. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Ibnu Jarir dari Ahmad Ibnu Mani. Ibnu Jarir menambahkan, dan Mahmud Ibnu Khodasi dari Abu Sa'id Muhammad ibnu Maisar dengan sanad yang sama. Ibnu Jarir dan Imam Turmuzi menambahkan bahwa As-Somad artinya Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. As-Somad artinya Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena sesungguhnya tiada sesuatu pun yang diperanakan melainkan dia pasti mati, dan tiada sesuatu pun yang mati melainkan akan diwaris. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mati dan tidak pula diwaris, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Al-Ikhlas ayat 4. Tidak yang serupa dengan Dia, tidak yang sebanding dengannya, dan tidak sesuatu pun yang semisal dengan Dia. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan mulai hadis Abu Sa'id alias Muhammad ibnu Maisar dengan sanad yang sama. Kemudian Imam Turmuzi meriwayatkan dari Abu Ibnu Humaid, dari Ubaidillah ibnu Masa, dari Abu Ja'far, dari Arabi, dari Abu Aliyah. Lalu disebutkan hal yang sama secara mursal, dan tidak disebutkan dengan kata telah menceritakan kepada kami. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini lebih sahih sanadnya ketimbang hadis Abu Sa'id. Hadis lain yang semakna, Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan telah menceritakan kepada kami Saris ibnu Yunus, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Mujalid dari Mujalid dari Asy-Sya'bi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa pernah ada seorang Badui datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, kabarkan kepada kami tentang Tuhanmu. Maka turunlah firman Allah SWT, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, hingga akhir surat. Setelah hadis ini mutaqarrib, berdekatan, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Muhammad ibnu Auf dari Zuraij, lalu disebutkan hal yang semisal, dan hadis ini diriwayatkan oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf secara mursal. Ubaid ibnu Ishaq al-Attar telah meriwayatkan dari Qais ibnu Robi, dari Abu Asim, dari Abu Wail, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah SAW, kabarkan keadaan Tuhanmu kepada kami. Maka turunlah surat ini yang diawali dengan firman-Nya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Al-Ikhlas ayat 1. Imam Tabrani mengatakan bahwa Al-Faryabi dan lain-lainnya telah meriwayatkan dari Qais, dari Abu Asim, dari Abu Wail secara mursal. Kemudian Imam Tabrani meriwayatkan melalui hadis Abdurrahman ibnu Utsman At-Taraifi dari Al-Bazi, dari Ibnu Mani, dan Abu Salamah dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, segala sesuatu mempunyai predikat, dan predikat Allah ialah katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bersifat As-Somad. As-Somad artinya tidak berongga. Hadis lain tentang keutamaannya, Imam Bukhari mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad Az-Zuhali telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Saleh
telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami Amr dari Ibnu Abu Hilal bahwa Abu Rijal alias Muhammad Ibnu Abdurrahman pernah menceritakan kepadanya dari ibunya, yaitu Amroh binti Abdurrahman, yang dahulunya berada di dalam asuhan istri Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin suatu pasukan khusus untuk suatu tugas, dan laki itu menjadi imam salat dari para sahabatnya, dan ia selalu mengakhiri bacaan salatnya dengan surat Al-Ikhlas. Setelah pasukan khusus itu pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, tanyakan kepadanya, mengapa dia melakukan hal itu? Lalu mereka bertanya kepadanya, dan ia menjawab, karena di dalamnya disebutkan sifat Tuhan yang maha pemurah, dan aku suka membacakannya dalam salatku. Setelah hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau SAW bersabda, sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Demikianlah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhidnya, dan diantara mereka ada yang menggugurkan penyebutan Muhammad Az-Zuhali dan menjadikannya melalui riwayat Ahmad Ibnu Soleh. Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini, dan juga Imam Nasai melalui Abdul Ibnu Wahab dari Amr Ibnu Haris dari Said Ibnu Abu Hilal dengan sanad yang sama. Hadis lain Imam Bukhari mengatakan di dalam kitab salatnya bahwa Ubaidillah telah meriwayatkan dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa pernah ada seorang laki-laki menjadi imam suatu jamaah di masjid Kuba, manakala dia telah membaca Al-Quran yang mengawali salatnya, lalu ia mengiringinya dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Setelah itu ia membaca surat yang lainnya. Hal ini ia lakukan pada tiap rakaat. Maka para sahabatnya, teman-temannya berbicara kepadanya, sungguhnya engkau telah membaca surat ini, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya, lalu engkau baca surat lainnya. Maka ada kalanya engkau baca surat ini saja, atau engkau tinggalkan surat ini dan membaca surat lainnya tanpanya. Lelaki itu menjawab, aku tidak akan meninggalkannya, surat Al-Ikhlas. Jika engkau mau menjadikan diriku imam kalian, maka aku akan tetap melakukan. Dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak mau menjadi imam kalian. Sedangkan mereka memandang laki ini sebagai orang yang paling diutamakan oleh mereka, dan mereka tidak suka bila diimami oleh selainnya. Ketika Nabi SAW datang berkunjung kepada mereka, maka mereka menceritakan kepada beliau berita tersebut. Lalu beliau SAW bertanya, hai Fulan, apakah yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu? Dan mengapa engkau selalu menatapi surat ini dalam tiap rakaatmu? Lelaki itu menjawab, aku menyukainya. Maka Nabi SAW bersabda, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq dengan tegas dan sanad yang sama. Abu Isa At-Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya telah meriwayatkan hadis ini dari Al-Bukhari dari Ismail ibnu Abu Uwais dari Abdul Aziz ibnu Muhammad Ad-Darawardi dari Ubaidillah ibnu Umar. Lalu disebutkan hal yang semisal. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan bahwa riwayat melalui Ubaidillah dari Sabit berpredikat gorib. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa Mubarak ibnu Fudalah telah meriwayatkan dari Sabit dari Anas bahwa pernah ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku menyukai surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesukaanmu kepadanya dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis yang diriwayatkan secara ta'liq oleh Imam Tirmidzi ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya secara muttasil. Untuk itu ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Nadr, telah menceritakan kepada kami Mubarak ibnu Fudalah dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, sesungguhnya aku menyukai surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, kesukaanmu kepadanya dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis yang mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran, Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada aku Malik dari Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Abu Sa'ah dari ayahnya dari Abu Sa'id bahwa pernah ada seorang laki-laki mendengar laki lainnya membaca firman-Nya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Al-Ikhlas ayat 1 hingga akhir surat. Saat ini dibacanya berulang-ulang dalam sholat sunatnya. Dan pada pagi harinya, lelaki yang mendengar itu datang kepada Nabi SAW lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau, seakan-akan ia menilainya
terlalu sedikit apa yang dibaca lelaki tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kekuasaannya, sungguhnya surat Al-Ikhlas itu benar-benar sebanding dengan seperti Al-Quran. Ismail ibnu Ja'far menambahkan dari Malik, dari Abdul Rahman ibnu Abdullah, dari ayahnya, dari Abu Sa'id, yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku saudara Qatadah ibnu Nu'mah, saudaraku Qatadah. Kalau Qatadah ini ulama tabi'in ya. Kalau ada Abu Qatadah itu sahabat. Oke. Ibnu Nu'mah dari Nabi SAW. Imam Bukhari telah meriwayatkan pula dari Abdullah ibnu Yusuf dan Al-Qanabi. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Al-Qanabi dan Imam Nasai dari Qutaibah, seluruhnya dari Malik dengan sanad yang sama. Hadis Qatadah ibnu Nu'man dimusnadkan oleh Imam Nasai melalui dua jalur, yaitu dari Ismail ibnu Ja'far dari Malik dari Qatadah ibnu Nu'man. Hadis lain, Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Hafiz, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Ibrahim dan Ad-Dahhak Al-Masyriki dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, apakah tidak mampu seorang dari kamu membaca seperti Al-Quran dalam semalam? Hal itu terasa berat oleh mereka. Lalu mereka berkata, siapakah yang di antara kami yang mampu melakukannya, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahul Wahidus Somad. Surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Imam Bukhari meriwayatkan secara munfarid melalui Ibrahim ibnu Said An-Nakhai dan Ad-Dahhak ibnu Syuhrabil Al-Hamdani Al-Masyriki, keduanya dari Abu Sa'id Al-Fariri mengatakan ia pernah mendengar Abu Ja'far Muhammad ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa Abu Abdullah Al-Bukhari telah meriwayatkan Ibrahim secara musnad dari Ad-Dahhak secara musnad. Hadis lain, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah dan dari Al-Haris ibnu Yazid dari Abul Haisam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Qatadah ibnu Nu'man semalaman membaca surat Al-Ikhlas, lalu diceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kekuasaannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas benar-benar sebanding dengan separuh atau sepertiga Al-Quran. Hadis lain, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah, telah menceritakan kepada kami Huyai ibnu Abdullah dari Abdul Rahman Al-Habli dari Abdullah ibnu Amr, bahwa Abu Ayyub Al-Ansari dalam suatu majelis mengatakan, tidaklah mampu seorang dari kamu salat dengan membaca seperti Al-Quran setiap malamnya? Mereka berkata, apakah ada seorang yang mampu melakukannya? Abu Ayyub menjawab bahwa Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas adalah seperti Al-Quran. Maka datanglah Nabi SAW yang saat itu telah mendengar apa yang diucapkan Abu Ayyub. Lalu beliau SAW menegaskan, Abu Ayyub benar. Hadis lain, Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Kaisan, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, berkumpullah kamu sekalian, karena sesungguhnya aku akan membacakan kepadamu seperti Al-Quran. Maka berkumpullah orang-orang yang ada. Lalu Nabi SAW keluar, muncul dari rumahnya dan membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Setelah itu masuk ke rumah. Maka sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya aku akan membacakan kepada kalian seperti Al-Quran. Sungguhnya aku merasa yakin bahwa berita ini datang dari langit. Kemudian Nabi SAW muncul lagi dan bersabda, sungguhnya aku telah mengatakan bahwa aku akan membacakan kepadamu seperti Al-Quran. Ingatlah, sungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan seperti Al-Quran. Muslim telah meriwayatkan hal yang sama di dalam kitab sahihnya melalui Muhammad ibnu Bashar dengan sanad yang sama. Dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih gharib. Nama Abu Hazim adalah Salman. Hadis lain, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi dari Zaidah ibnu Qudamah dari Mansur dari Hilal ibnu Yusuf dari Ar-Rabi
ibnu Khaisam, dari Amr ibnu Maimun, dari Abdurrahman ibnu Abu Laila, dari seorang wanita kalangan Ansor, dari Abu Ayyub, dari Nabi SAW yang telah bersabda, apakah tidak mampu seorang dari kamu membaca seperti Al-Quran dalam semalam? Karena sungguhnya barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad serta Ikhlas dalam semalam, berarti sama saja dia dengan membaca sepertiga Al-Quran di malam itu. Dari sini termasuk yang bersanad 9 bagi Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai telah meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abbashar. Muhammad ibnu Bashar Bandar menambahkan Imam Tirmidzi dari Qutaibah, keduanya dari Abdurrahman ibnu Mahdi dengan sanad yang sama, sehingga dengan adanya sanad ini hadis menjadi sanad 10. Menurut riwayat lain, Imam Tirmidzi menulis istri Abu Ayyub dari Abu Ayyub disebutkan hal yang semisal, dan Imam Tirmidzi menilainya hasan. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan bahwa dalam bab yang sama telah diriwayatkan oleh Abu Darda, Abu Sa'id, Qatadah ibnu Nu'man, Abu Hurairah, Anas ibnu Umar, dan Abu Musa. Hadis ini hasan, dan kami tidak mengetahui ada seorang yang meriwayatkan hadis ini dengan predikat yang lebih baik dari riwayat Zaidah. Dan Imam Tirmidzi dalam riwayatnya mengikutkan Israil dan Al-Fudail ibnu Iyad, Syu'bah, dan lainnya yang bukan hanya seorang saja dari kalangan orang yang berpredikat sikoh telah meriwayatkan hadis ini dari Mansur, tetapi mereka mengalami itirab padanya. Hadis lain, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hashim dari Husain, dari Hilal ibnu Yusuf, dari Abdurrahman ibnu Abu Laila, dari Ubay ibn Ka'ab, bahwa pernah ada seorang lelaki dari kalangan Ansor mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Mungkin kita baca separuh dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.